Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalil Febrian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang pertama, jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem komputer. Kegunaannya yaitu untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk mengkomunikasikan dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Yang kedua, apa saja memori yang termasuk memori internal dan memori eksternal. Memori internal ada yang pertama ada ROM atau singkatan dari read only memory, merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Yang kedua ada CMOS, merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Yang ketiga ada DRAM, merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM agar tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Yang keempat ada RAM. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Yang kelima ada CD-RAM, merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari CD-RAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Untuk memori eksternal ada hard disk. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Selanjutnya ada floppy disk atau biasa disebut disket, berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya ada flash disk, merupakan hasil pembaruan dari floppy disk. Flash disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Yang selanjutnya ada compact disk atau CD, juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana-mana. Untuk selanjutnya, jelaskan hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori konventorer. Selanjutnya, jelaskan perbedaan RAM dan ROM. RAM sebagai penyimpanan sementara pada komputer, sedangkan ROM penyimpanan permanen pada komputer. Nah, kapasitas penyimpanan RAM berkisar antara 1 hingga 256 GB, sedangkan ROM kapasitas penyimpanannya berkisar antara 4 hingga 8 MB. Data yang tersimpan dalam RAM dapat diambil dan diubah, sedangkan di ROM tidak. RAM lebih cepat daripada ROM. Data yang disimpan mudah diakses, sedangkan di dalam ROM tidak mudah diakses. RAM lebih mahal dari ROM. Selanjutnya, jelaskan maksud dari memori volatil dan non-volatil. Volatil adalah jenis memori komputer yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan. Memori non-volatil merupakan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off, serta tidak membutuhkan satu daya. Selanjutnya, jelaskan maksud dari memori erasable dan non-erasable. Erasable, data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Contohnya flash memory, dihapus dengan listrik. Selanjutnya memori non-erasable, data tidak dapat lagi dihapus. Media ini non-use, sekali pakai. Salah isi data berarti harus dibuang, ganti media yang baru. Contoh ROM dan VROM. Selanjutnya, jelaskan apa itu EPROM, EEPROM, flash memory, SRAM, DRAM. EPROM adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika satu daya dimatikan. EPROM ini berbentuk chip
Dan juga ada EEPROM, adalah jenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain. Ini juga termasuk chip. Selanjutnya, flash memori berfungsi untuk penyimpanan data dan juga dapat digunakan untuk mentransfer data antara komputer atau produk digital lainnya. Ini juga berbentuk chip. Selanjutnya ada SRAM, adalah memori on chip yang sewaktu aksesnya kecil, sedangkan DRAM adalah memori off chip yang memiliki waktu akses besar. Oleh karena itu, SRAM lebih cepat dari DRAM. Selanjutnya, DRAM adalah suatu jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Selanjutnya, jelaskan apa itu cache memory. Cache memory adalah RAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat diakses random access memory atau RAM. Yang ke-9, jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. Yang terakhir, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori. Seperti halnya manusia yang ingin menulis pada suatu buku dan membaca suatu informasi dari buku, pertama-tama manusia harus dapat menentukan di mana lokasi informasi tersebut berada. Baru setelah itu dapat menuliskan informasi atau membaca informasi. Hal yang sama juga berlaku di app, di mana sebelum app dapat membaca data dari memori, pertama-tama app harus menyediakan informasi mengenai di mana data tersebut berada. Selanjutnya, sebelum app dapat menuliskan suatu data ke memori, pertama-tama app harus menyediakan informasi mengenai di mana data tersebut akan ditulis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.